warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengawali dengan pembukaan presentasi filsafat kelompok 7 yang sedang berlangsung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dan kelompok saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yang terhormat pada Bapak dosen Dr. Imron Rashidi MTH MED serta teman-teman yang berbahagia akan menjelaskan tentang materi filsafat yang berjudul Etika, Tanggung Jawab, dan Urgensi Sikap Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Maya Nazwa Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 230111102224 dan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Widodo dengan nomor NIM 2301011102223. Perkenalkan, nama saya Syahdana Bila dengan nomor induk mahasiswa 2301011102222. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika. Nah, di sini etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yaitu watak kesusilaan atau adat. Bahasa kata yang identik dengan kata etika yaitu moral. Nah, moral pengertiannya juga tidak jauh beda dari etika, tetapi moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang artinya adat atau cara hidup seseorang. Etika di sini membahas tentang baik buruknya perilaku seseorang yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan pada seorang itu. Nah, di sini Lili menggolongkan bahwa etika termasuk ilmu pengetahuan normatif yang bertugas untuk membantu masyarakat apakah itu baik atau buruk untuk diterapkan. Etika di sini dibagi menjadi 3, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika metaetika. Yang pertama saya akan membahas tentang etika deskriptif. Etika deskriptif di sini pengertiannya yaitu di mana etika ini merupakan suatu pandangan baik dan buruknya suatu perilaku seseorang dalam bentuk kelompok masyarakat akan menjadi suatu acuan dalam menentukan etis baiknya suatu perilaku pada diri seseorang. Tapi ini dalam bentuk kelompok. Contohnya yaitu setiap masyarakat Jawa, setiap warga Jawa pasti mendidik seseorang itu untuk memiliki sikap tata krama dan sopan santun baik pada yang lebih tua atau yang lebih muda. Nah, yang kedua itu etika normatif. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif di sini yaitu tumbuh karena perilaku individu seseorang yang dimana etika ini merupakan suatu yang harus dimiliki. Etika normatif ini suatu yang harus dimiliki oleh individu seseorang, menjadi suatu panutan bagi individu untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya yaitu seseorang menolak untuk mengonsumsi narkoba karena merupakan obat-obatan terlarang yang dapat merusak organ tubuh kita karena termasuk menyiksa diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu etika metaetika. Etika metaetika di sini menjelaskan bahwa menganalisis logika perbuatan baik atau buruk serta memberi dampak pada perbuatan yang telah kita lakukan tersebut. Contohnya yaitu seorang anak bermain sepak bola
dan bolanya itu mengenai kaca jendela hingga pecah. Yang sering digunakan, mengapa ada etika normatif dan etika deskriptif. Adanya etika normatif yaitu membuat perilaku individu kita itu menjadi lebih jujur dan tidak berbuat bohong, melakukan yang baik pada lingkungan. Dan yang kedua yaitu dengan adanya etika deskriptif di sini yaitu untuk membantu masyarakat karena manusia tidak bisa hidup dengan sendiri, melainkan manusia itu adalah makhluk sosial yang butuh dengan bantuan orang lain. Nah, makalah dilakukanlah di situ dengan suatu adanya kelompok masyarakat. Materi kedua yaitu tentang tanggung jawab akan dilanjutkan oleh Syahda Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab ilmuwan. Istilah tanggung jawab secara etimologis menunjuk pada dua sikap dasar, ilmu dan ilmuwan, termasuk lembaga keilmuan. Dalam hal ini wajib menanggung dan menjawab setiap hal yang diakibatkan oleh ilmu itu sendiri maupun yang tidak disebabkan olehnya. Tanggung jawab mengandung makna penyebab dalam arti bertanggung jawab atas. Tanggung jawab dalam arti demikian, apa yang harus ditanggung. Subjek yang dapat diminta pertanggungjawabannya, meskipun permasalahan tersebut tidak disebabkan oleh ilmu atau ilmuwan itu sendiri. Aspek tanggung jawab sebagai sikap dasar keilmuan dengan ini telah menjadi satu dalam kehidupan ilmuwan itu sendiri dan sulit dipisahkan. Tanggung jawab keilmuan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan pengetahuan dan keilmuan dari abad ke abad. Tanggung jawab keilmuan juga merupakan suatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini, ilmuwan yang mencari, mempraktikkan, dan menerapkan atau menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Kadang-kadang dapat pula tanggung jawab terjadi tidak disebabkan oleh ilmu pengetahuan, tetapi disebabkan oleh manusia tanpa mengikut sertakan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam menyelesaikan permasalahan manusia, seperti bencana alam yang krisis, konflik sosial, dan sebagainya. Bentuk-bentuk tanggung jawab ilmuwan. 1. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ilmuwan adalah suatu kewajiban
seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara menyelesaikan penyelesaian permasalahan sosial. Ilmuwan mempunyai kewajiban sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah difahami. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberi perspektif yang benar, untung dan rugi, baik dan buruknya, sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan. Beberapa bentuk tanggung jawab sosial ilmuwan yaitu: 1. Seorang ilmuwan mampu mengidentifikasi permasalahan sosial yang dapat berkembang berdasarkan permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Kedua, seorang ilmuwan mampu bekerja sama dengan masyarakat yang terjadi permasalahan sosial sehingga dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ketiga, seorang ilmuwan mampu menjadi media dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat yang mencakup keberagaman ras, agama, dan etnis. Yang kedua, tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral tidak lepas dari karakter internal ilmuwan itu sendiri sebagai manusia. Ilmuwan harus memiliki moral yang baik agar pilihannya terhadap pembangunan, pengembangan, dan pemilihan alternatif semuanya diambil untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang ilmu pengetahuan tentunya harus mempunyai cara pandang etis yang khusus sebagai ilmuwan. Dalam bidang etika, ilmuwan harus memposisikan dirinya sebagai pemberi contoh. Seorang ilmuwan harus bersifat objektif, berpikiran terbuka, menerima kritik dan pendapat orang lain, kukuh dalam pendiriannya, dan berani mengakui kesalahannya. Semua sifat ini dan lainnya merupakan implikasi etis dari berbagai proses penemuan ilmiah. Yang ketiga, tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika meliputi etika kerja seseorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Misalnya saja tanggung jawab etika ilmuwan yang berkenaan dengan penulisan karya ilmiah, maka kode etik pada penulisan karya ilmiah tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu objektif, up to date, reserved, rasional, efektif, dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, melangkah ke bab selanjutnya yaitu urgensi sikap ilmiah yang harus dimiliki. Di beberapa artikel yang saya baca, urgensi sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh ilmuwan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bagi para mahasiswa ataupun yang lain untuk memiliki sikap ilmiah ini. Sikap ilmiah adalah sikap positif yang dihargai dan dijadikan pedoman oleh ilmuwan dalam menjalankan penelitian atau pekerjaan ilmiah. Ada 10 sikap ilmiah yang penting dimiliki oleh ilmuwan untuk memastikan keberhasilan dan integritas dalam proses ilmiah. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Yang kedua adalah skeptis terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah jujur mengungkapkan fakta. Yang keempat adalah objektif melakukan penilaian. Yang kelima, dapat membedakan mana fakta dan opini. Yang keenam, berpikir secara kritis dan teliti. Yang ketujuh, terbuka dan rendah hati. Yang kedelapan adalah disiplin dan tekun. Yang kesembilan, bertanggung jawab. Yang kesepuluh adalah peduli terhadap lingkungan, alam, sosial, dan budaya. Sikap yang pertama yaitu adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Pertama, seorang ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini berarti mereka selalu mempunyai rasa ingin tahu, ingin mencari tahu lebih banyak hal, dan bersedia melakukan upaya ekstra untuk mendapatkan penjelasan atas fenomena yang mereka temui. Tanpa rasa ingin tahu, proses penilaian tidak akan dimulai. Rasa ingin tahu yang tinggi menjadi daya dorong untuk mengeksplorasi, meneliti, dan mendalami suatu masalah. Ketika ilmuwan memiliki keinginan yang kuat untuk memahami dunia di sekitarnya, mereka akan termotivasi untuk menjalankan penelitian dengan cermat dan menyeluruh. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, sikap ilmiah yang kedua adalah skeptis, yang berarti memiliki keraguan atau ketidakyakinan terhadap suatu informasi atau jawaban. Bagi seorang ilmuwan, skeptisme sangat penting dalam upaya pencarian pengetahuan. Saat menjalankan penelitian, ilmuwan tidak boleh langsung percaya pada jawaban atau informasi yang muncul, melainkan harus terus-menerus bertanya, menguji, dan memverifikasi apakah hal tersebut benar atau tidak. Skeptis memberikan dasar untuk kehati-hatian ilmiah, memastikan bahwa temuan atau penjelasan yang ditemukan telah melalui proses evaluasi yang cermat. Ilmuwan harus memiliki naluri untuk mempertanyakan asumsi, mengidentifikasi potensi bias, dan mencari bukti yang lebih kuat. Dengan cara ini, kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat lebih akurat. Selanjutnya yaitu sikap jujur dalam mengungkapkan fakta. Mengungkapkan fakta adalah hal yang tak terpisahkan dari prinsip ilmiah. Jujur berarti menyajikan informasi yang sejalan dengan keadaan sebenarnya. Seorang ilmuwan harus memiliki integritas untuk mengukur, menulis, dan menganalisis fakta tanpa distorsi atau manipulasi. Jujuritas dalam pelaporan hasil penelitian sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam dunia ilmiah dan memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dapat diandalkan. Sikap objektif juga merupakan eksistensi dari integritas dan jujur.
Saat ilmuwan bersikap objektif, mereka menilai informasi atau hasil penelitian sesuai dengan objektivitasnya, tanpa memihak atau memengaruhi oleh pandangan pribadi. Objektivitas ini memastikan bahwa penilaian yang dibuat didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, bukan pada preferensi atau pandangan subjektif. Dengan memiliki sikap skeptis, jujur dan objektif, seseorang ilmuwan dapat membangun fondasi yang kuat untuk penelitian yang berkualitas, memperkaya basis pengetahuan, dan memberikan kontribusi yang berharga pada kemajuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Sikap ilmiah selanjutnya adalah kemampuan untuk membedakan fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan dan uji empiris. Sementara opini bersifat subjektif dan merupakan pendapat atau pandangan pribadi. Penting bagi seorang ilmuwan untuk bisa memisahkan antara keduanya, memastikan bahwa penelitian dan kesimpulan didasarkan pada fakta yang dapat diuji dan diverifikasi. Berikutnya, ilmuwan juga perlu memiliki sikap kritis dan teliti. Sikap kritis memungkinkan ilmuwan untuk tidak langsung menerima informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Dengan cara ini, mereka dapat menganalisis secara kritis setiap aspek penelitian atau temuan, memastikan keabsahan dan keandalan informasi yang mereka gunakan. Ketelitian juga menjadi kunci dalam sikap ilmiah. Semakin teliti seorang ilmuwan dalam menjalankan penelitiannya, semakin akurat dan objektif hasil yang dihasilkannya. Keberhasilan ilmuwan dalam menangkap setiap detail dan menghindari kesalahan sekecil apapun akan meningkatkan kepercayaan pada pengetahuan yang dihasilkan. Selanjutnya, sikap terbuka dan rendah hati merupakan aspek penting dalam dunia ilmiah. Meskipun seorang ilmuwan mungkin sangat cermat dan teliti, mereka tetap manusia dan rentan terhadap kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, bersikap terbuka terhadap saran, kritik, atau penemuan baru, serta rendah hati dalam mengakui bahwa masih ada ruang untuk belajar dan berkembang, menjadi kunci untuk pertumbuhan ilmiah yang berkelanjutan. Dengan memadukan kemampuan membedakan fakta dan opini, sikap kritis, ketelitian, terbuka, dan rendah hati, seorang ilmuwan dapat mengembangkan penelitian yang kuat, dapat dipercaya, dan memberikan kontribusi berharga pada pengetahuan ilmiah secara keseluruhan. Sikap ilmiah selanjutnya yang diperlukan oleh seorang ilmuwan adalah memiliki kedisiplinan dan ketekunan dalam melaksanakan tugasnya. Disiplin mencakup sikap taat dan patuh terhadap tanggung jawab yang diemban oleh seorang ilmuwan. Dengan memiliki disiplin, ilmuwan dapat menjalankan metode ilmiah dengan konsisten, memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan ketelitian dan sesuai dengan aturan ilmiah yang berlaku. Disiplin juga memberikan dasar yang kuat untuk menghasilkan pengetahuan yang akurat dan dapat diandalkan. Di samping disiplin, sikap tekun juga menjadi kunci bahwa seorang ilmuwan tekun mencerminkan sifat rajin dan bersungguh-sungguh dalam mengejar pengetahuan. Keinginan untuk memahami objek atau peristiwa yang diteliti dengan mendalam merupakan inti dari sikap tekun. Ilmuwan yang tekun akan melibatkan diri secara aktif dalam penelitian, mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul, dan bersungguh-sungguh mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat. Sikap disiplin dan tekun selanjutnya melahirkan sikap bertanggung jawab. Tanggung jawab ilmuwan mencakup kewajiban untuk menanggung segala konsekuensi dari hasil penelitiannya. Ini termasuk menghadapi implikasi etis, menyajikan data yang akurat, dan berkomunikasi secara jelas dan transparan. Dengan sikap bertanggung jawab, ilmuwan memastikan bahwa penelitiannya memberikan dampak positif dan dapat dipercaya. Terakhir, sikap seorang ilmuwan juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan, alam, sosial, dan budaya terkait dengan penelitiannya.
Artinya, ilmuwan harus memilih masalah penelitian yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma budaya, agama, ataupun lingkungan. Sikap peduli ini menciptakan keselarasan antara penelitian ilmiah dan keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan memiliki disiplin, tekun, bertanggung jawab, dan kepedulian terhadap konteks sosial, agama, dan budaya, seorang ilmuwan dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya, manusia sebagai makhluk sosial menyadari bahwa dalam bermasyarakat ia harus mampu hidup sesuai dengan norma dan etika agar tetap dapat mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan sosial. Para ilmuwan dituntut tidak hanya menggunakan logika saja, tetapi juga mampu menyeimbangkan pengetahuan dan tanggung jawabnya sebagai ilmuwan profesional yang mampu menjawab persoalan-persoalan di masyarakat. Ilmuwan harus memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat dengan partisipasinya. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.